Wan Po-jun tidak bisa menahan lagi. Air matanya mengalir deras. Dia tahu Andi Rewa benar. Dirinya saat ini persis seperti ayahnya dulu. Memancing bencana dengan tangan sendiri. Mengira bisa melawan orang yang jelas-jelas tidak bisa dilawan. Lalu akhirnya kalah total. Apa yang disebut sebagai balas dendam atas orang tua sejatinya hanya pelampiasan dendam buta yang disimpan di hatinya selama bertahun-tahun. Saat keyakinannya mulai runtuh, Andi Rewa menunjuk Arya Smith dan berkata dengan dingin, "Ayo, kuperkenalkan orang yang dulu merupakan penyelamat besar keluarga Wan." Setelah itu Andi Rewa merobek kain penutup kepala Arya Smith. Dalam sekejap tubuh Wan Po-jun seakan tersambar petir. Tentu saja dia mengenal Arya Smith. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, wajah Arya Smith sebagai orang dewasa tidak berubah banyak, hanya sedikit lebih tua. Jadi dia langsung mengenalinya. Secara refleks dia berseru, "Paman Arya." Ayah Arya Smith, yaitu Chandra Smith, juga tercengang luar biasa. Putra sulungnya hilang begitu lama tanpa kabar. Ternyata ditawan oleh Andi. Arya Smith pun membuka matanya lebar-lebar. Dia ingin bicara tapi mulutnya masih disumbat kain. Andi Rewa langsung mencabut sumbatan itu dan Arya Smith buru-buru berkata, "Wan Po-jun, apakah kau sudah gila?" Wan Po-jun yang sudah berlinang air mata berkata dengan suara serak, "Paman Arya, benar ini kau. Selama ini aku tidak pernah melupakan kebaikanmu pada keluarga Wan. Tapi karena berbagai alasan, aku tidak bisa menghubungi paman. Maafkan aku." Arya Smith pun menahan tangisnya dan berkata, "Sekarang bukan saatnya membahas hal itu." Andi Rewa lalu memandang Arya Smith dan berkata, "Arya Smith, dulu Wan Jafar adalah orangmu. Masalah aliansi anti keluarga Rewa juga kau yang paling paham. Maka hari ini di depan Wan Po-jun, tolong ceritakan semuanya. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas peristiwa dulu? Ingat, kau harus berbicara berdasarkan fakta. Jangan coba-coba menyenangkan hatiku dan juga jangan menutupi kesalahanmu sendiri. Selama yang kau katakan benar, aku tidak akan mengusikmu. Tapi kalau kau berani mengucap satu kata pun yang palsu, aku akan langsung membunuhmu di depan makam orang tuaku." Saat itu Arya Smith menarik napas panjang, lalu dengan sangat serius berkata kepada Wan Po-jun, "Wan Po-jun, apa yang dikatakan Tuan Andi barusan memang benar. Kematian kedua orang tuamu memang tidak ada kaitannya dengan ayahnya." Wan Po-jun berlinang air mata dan bertanya dengan suara tercekik, "Paman Arya, dulu ayahku melawan Sandi Rewa demi membela paman. Hari ini pun peti jenazah ayah dan ibuku juga berada di sini. Kalau paman mengatakan ini sekarang, apakah paman tidak takut membuat mereka kecewa?" Arya Smith hanya bisa menghela nafas, lalu berkata dengan getir, "Bahkan kalau hari ini aku mati dan bertemu mereka di alam baka, aku tetap akan mengatakan hal yang sama." Setelah jeda singkat, Arya Smith melanjutkan, "Aliansi anti keluarga Rewa yang kami bentuk waktu itu memang sejak awal sudah tidak bermoral. Sandi Rewa adalah orang yang sangat lurus dan terhormat. Dan tidak hanya itu, kemampuannya juga luar biasa. Sampai-sampai membuat keluarga-keluarga seperti kita hidup di bawah bayang-bayangnya selama bertahun-tahun. Karena itulah, kami yang tidak bisa menandinginya akhirnya berkumpul membentuk aliansi anti keluarga Rewa. Jadi dari awal kami sudah salah. Dan ayahmu, demi mendekatkan diri kepadaku, sangat bersemangat dalam urusan aliansi ini. Dia terus mencari kesempatan untuk menjatuhkan Sandi Rewa dan membuktikan kemampuannya sendiri. Kebetulan, pada tahun-tahun itu, pasar internasional sedang sangat tidak stabil. Perdagangan luar negeri, komoditas seperti bahan makanan, minyak mentah, dan logam mulia, semua bergejolak. Banyak orang jadi kaya mendadak, dan banyak juga yang bangkrut dalam semalam. Ayahmu merasa dirinya memahami tren internasional. Jadi dia masuk ke pasar berjangka dan mencoba menjatuhkan Sandi Rewa.
Tapi kenyataannya dia sama sekali bukan tandingan Sandirewa. Saat kerugiannya sudah mencapai 80%, Sandi bahkan sempat menelpon dan menyarankan agar dia mundur. Tapi ayahmu merasa itu hanya taktik Sandi agar dia menyerah di tengah jalan. Demi menang, ayahmu bahkan meminjam dana berbunga tinggi dari luar dan nekat bertarung habis-habisan. Akhirnya dia kalah total. Semua hartanya habis dan dia meninggalkan hutang puluhan miliar. Karena tidak sanggup menanggung kegagalan sebesar itu, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Arya Smith menghela nafas lagi dan melanjutkan, sedangkan ibumu, dia memilih bunuh diri dengan meminum racun di hari ke-7 setelah kematian ayahmu. Saat itu penagih hutang terus mengejarnya hingga ke makam ayahmu dan memaksanya melunasi hutang puluhan miliar itu. Terus terang saja bahkan aku pun tidak sanggup membantunya. Dan akhirnya karena benar-benar tidak punya jalan keluar, ibumu juga memilih untuk mati. Arya Smith menatap Wan Po-jun, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Wan Po-jun, aku sebagai saksi hidup bisa mengatakan dengan jujur dan adil, kematian orang tuamu tidak ada sangkut pautnya dengan Sandirewa. Semua ini karena ayahmu terlalu ambisius. Bahkan aku saja bukan tandingan Sandirewa, tapi dia malah salah menilai dan merasa bisa mengalahkannya. Kalau dipikir-pikir, dia saat itu persis seperti kau hari ini yang merasa bisa mengalahkan Andi. Arya Smith menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Wan Po-jun, kau sudah sangat luar biasa bisa menjadi pemimpin pasukan Galesong di luar negeri. Kenapa tidak kau lanjutkan saja hidupmu di sana dan mengembangkan karirmu? Kenapa malah kembali ke sini karena dendam buta? Dan akhirnya malah seperti ini. Saat ini Wan Po-jun sudah benar-benar hancur. Dia jatuh berlutut ke tanah dan menangis keras. Selama 20 tahun ini, setiap hari aku mengerahkan seluruh kemampuanku. Yang menopangku hanya satu hal, yaitu balas dendam untuk orang tuaku. Tapi siapa sangka, dulu ayahku dikalahkan oleh Sandirewa dan hari ini aku dikalahkan oleh putranya, Andi Rewa. Yang lebih menyedihkan lagi, kalau apa yang dikatakan Paman Arya barusan benar, maka Sandirewa bahkan pernah mencoba menyelamatkan ayahku. Tapi ayahku yang terlalu keras kepala hingga akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Dan juga ibuku. Dia menunduk, air matanya bercucuran, dan dia menangis penuh keputusasaan. Aku sungguh tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. 20 tahun hidupku ini sebenarnya untuk apa? Selama 20 tahun ini aku tidak pernah berani pulang ke negeriku sendiri. Bahkan tidak bisa datang ke makam orang tuaku. Setiap hari kematian mereka, aku hanya bisa menangis di luar negeri mengenangnya. Alasanku tidak pernah kembali adalah karena ingin suatu hari nanti pulang dengan kekuatan penuh untuk membalaskan dendam dan membersihkan rasa malu. Tapi sekarang, semua ini malah berakhir seperti ini. Lalu dia mendongak, menatap Arya Smith dengan mata merah dan tatapan kosong. Aku sungguh tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Rasanya, 20 tahun hidupku ini begitu sia-sia. Arya Smith pun tidak bisa menahan air matanya. Dia tahu betapa besar penderitaan batin Wan Po-jun. Dendam di masa lalu, kekalahan hari ini, dan kesalahpahamannya selama 20 tahun. Semuanya menjadi beban menyakitkan di hati Wan Po-jun dan membuatnya seperti mati rasa. Karena itu Arya Smith berkata menenangkan, Wan Po-jun, cobalah untuk berpikir jernih. Kematian orang tuamu adalah fakta yang sudah terjadi. 20 tahun usahamu juga tidak sia-sia. Nama pasukan Galesong sudah terkenal. Aku pun mendengarnya. Kau sudah sangat hebat
Asal kau bisa menghapus salah paham ini dengan Tuan Andi dan keluarga Rewa, lalu mendapatkan pengampunannya, masa depanmu masih sangat cerah. Kemudian dia menoleh ke arah Andi dan memohon, Tuan Andi, aku mohon demi ketulusan hati Wan Pojun dan demi penderitaannya selama 20 tahun ini, tolong beri dia satu kesempatan. Andi Rewa tersenyum dingin. Kalau dia hanya datang untuk mencari keadilan bagi orang tuanya, lalu setelah tahu kebenarannya, dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang tuaku, mungkin aku akan membiarkannya pergi. Tapi, apakah karena dia adalah pemimpin pasukan Galesong jadi dia berpikir dirinya begitu hebat dan perkasa sampai berani mengatakan akan menghancurkan makam orang tuaku? Hal ini tidak akan pernah bisa aku maafkan. Dia terlalu sombong. Wan Pojun buru-buru bertanya, Tuan Andi, aku harus bagaimana agar kau merasa puas? Andi Rewa berkata dengan nada datar, aku sudah mengatakan kalau aku akan membalas dengan cara yang sama. Kebetulan kau sendiri yang membawa peti jenazah orang tuamu ke sini. Jadi ini adalah akibat dari kesombonganmu sendiri. Dia menatap tajam ke arah Wan Pojun dan berkata tegas, dan aku tegaskan di sini, apapun yang ingin kulakukan kau tidak akan bisa menghalangiku. Kalau kau tidak terima, mari kita bertarung dulu. Kalau kau kalah, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu jadi orang cacat. Lalu kau akan menyaksikan sendiri bagaimana orang tuamu diperlakukan seperti yang kau rencanakan terhadap orang tuaku. Tubuh Wan Pojun langsung gemetar. Dia menoleh ke arah peti jenazah orang tuanya, lalu kembali menatap Andi dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu menghimpun seluruh energi di dalam tubuhnya. Semua orang mengira dia akan menyerang Andi mati-matian, tapi dalam sekejap dia justru menghancurkan 8 jalur meridiannya sendiri. Tidak lama kemudian dia memuntahkan darah segar, lalu menatap Andi dengan lemah dan berkata, Tuan Andi, aku sudah menghancurkan semua meridianku. Mulai hari ini, aku hanyalah orang biasa tanpa tenaga. Kumohon, tolong biarkan orang tuaku pergi dengan damai. Pada saat ini semua orang yang ada di tempat kejadian menampilkan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak ada satupun yang menyangka kalau Wan Pojun, seorang petarung bintang 8, bahkan belum sempat bertarung melawan Andi, tapi sudah memutus meridiannya sendiri dan langsung menyerah total. Bahkan Andi Rewa sendiri pun sedikit tercengang. Dia sempat mengira kalau Wan Pojun akan bertarung sampai mati, tapi ternyata pria itu malah langsung memutus meridiannya sendiri. Saat ini Wan Pojun kembali membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras, lalu berseru dengan suara lantang, semua kesalahan ini adalah kesalahan Wan Pojun seorang diri. Aku mohon kepada Tuan Andi untuk mengatur pemakaman ulang bagi kedua orang tuaku. Aku juga memohon agar Tuan Andi melepaskan para bawahanku yang sudah mengikutiku bertempur selama bertahun-tahun. Adapun aku pribadi, cukup dengan satu kata darimu. Aku rela mati dengan cara membenturkan kepalaku sampai mati di hadapanmu saat ini. Bagi Wan Pojun, dia sudah sejak lama menyadari bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan Andi Rewa. Begitu pula dengan para bawahannya. Mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Andi Rewa. Para pembantu Andi Rewa bahkan belum bertindak, namun pihaknya sendiri sudah kehilangan 3 panglima perang. Apalagi para bawahannya kini sudah ketakutan setengah mati. Sekalipun mereka berani bertarung sampai mati, mereka tetap tidak punya harapan menang. Kemungkinan terburuk adalah kehancuran total. Saat itu terjadi, baik dirinya maupun bawahannya pasti akan binasa. Bahkan peti mati orang tuanya pun bisa jatuh ke tangan Andi. Karena itu, Wan Pojun memutuskan untuk memutus meridiannya dan bersujud meminta pengampunan kepada Andi Rewa. Dia melakukannya hanya agar bisa menyelamatkan peti mati orang tuanya, sekaligus menyelamatkan nyawa para prajurit pasukan Galesong yang tersisa. Soal nyawanya sendiri, dia sudah tidak peduli. Asalkan bisa membuat Andi Rewa puas, asalkan Andi bisa melepaskan orang tuanya,
dan para bawahannya, dia pun rela mati di tempat ini tanpa penyesalan. Saat ini Chandra Smith hampir pingsan saking syoknya. Sebelumnya dia berharap Wan Po Jun bisa menjadi pendukung kuatnya di masa depan. Tapi sekarang, Wan Po Jun sudah memutus meridiannya dan menjadi seorang cacat. Di pihak Andi, banyak orang merasa puas menyaksikan kejadian ini. Namun ekspresi Hana justru menunjukkan rasa iba. Dia melihat sendiri bagaimana Wan Po Jun tumbuh besar. Kini melihatnya begitu menyedihkan, dia pun merasa kasihan, bahkan berharap Andi Rewa bisa memberi ampunan. Namun, dia juga teringat akan ucapan Andi sebelum Wan Po Jun masuk ke pemakaman ini, yaitu bahwa Andi tidak ingin siapapun memohonkan belas kasihan atas nama Wan Po Jun. Jadi dia pun tidak tahu bagaimana harus membuka mulut. Saat ini Andi Rewa menatap Wan Po Jun dengan ekspresi dingin dan berkata dengan suara rendah, "Alasan kau memutus meridianmu sendiri hanyalah karena kau terlalu lemah dan berharap bisa mendapat pengampunanku." Kedengarannya seperti punya nyali, tapi sesungguhnya itu hanyalah strategi putus asa. Semua yang kau lakukan ini hanya demi menyelamatkan peti mati orang tuamu. Aku tidak akan tertipu oleh itu. Mendengar ini, Wan Po Jun langsung putus asa. Dia segera membungkuk dan menghantamkan kepalanya keras-keras ke tanah. Dahinya sudah dipenuhi darah. Dengan beberapa luka terbuka, mengalirkan darah tanpa henti. Namun dia tetap bertahan dan memohon dengan suara keras, "Tuan Andi, aku mohon belas kasihanmu. Tolong selamatkan orang tuaku." Namun Andi tetap tidak tergerak sedikit pun. Wan Po Jun kembali membenturkan kepalanya ke tanah. Ketika mengangkat kepalanya lagi, wajahnya sudah semakin penuh darah. Dia kembali memohon dengan suara keras, "Tuan Andi, kumohon belas kasihanmu. Tolong selamatkan orang tuaku." Ekspresi Andi Rewa tetap sedingin es, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat penderitaan Wan Po Jun. Baginya Wan Po Jun pernah dengan lantang mengancam ingin menghancurkan makam orang tuanya. Jadi, meskipun Wan Po Jun sampai mati karena membenturkan kepala, Andi Rewa tidak akan merasa kasihan sedikit pun. Melihat itu, Wan Po Jun kembali membenturkan kepalanya dengan keras sekali. Darah segar pun memancar dari kepalanya. Dia berkata dengan suara lemah dan bergetar, "Tuan Andi, kumohon belas kasihanmu. Tolong selamatkan orang tuaku." Andi Rewa tetap dingin dan bertanya, "Wan Po Jun, kau masih belum sadar akan keadaanmu? Kau punya hak apa untuk memohon belas kasihanku? Dan aku punya alasan apa untuk memberimu belas kasihan?" Mendengar ini, hati Wan Po Jun langsung hancur. Dia tiba-tiba menoleh ke arah peti mati orang tuanya dan menangis keras, "Ayah, Ibu, aku adalah anak yang tidak berbakti. Anak kalian ini sudah mengecewakan kalian berdua. Membuat kalian berdua yang sudah tiada pun masih harus menanggung hinaan akibat pula anak kalian ini. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku." Di antara kerumunan, Hana merasa tidak tahan lagi melihatnya. Dia langsung melangkah ke depan, menatap Andi dan memohon, "Andi, melihat kesungguhan penyesalan Wan Po Jun, tolong maafkan dia kali ini." Wan Po Jun melihat Hana dan dia langsung mengenalinya. Dia berkata dengan bingung, "Bibi Hana, kau juga di sini?" Hana menatapnya penuh iba dan menghela nafas. "Andi pernah menyelamatkanku dan Siva. Saat tahu kau hendak datang ke sini, kami khawatir Andi dalam bahaya. Jadi kami buru-buru datang ke sini. Awalnya Bibi ingin memohon padamu untuk menahan diri, tapi tidak disangka hasilnya justru begini." Air mata Wan Po Jun tidak berhenti mengalir. Dia berkata dengan suara pilu, "Maafkan aku, Bibi Hana. Aku sudah merepotkanmu. Aku tidak meminta Tuan Andi memaafkanku. Aku hanya mohon dia melepaskan orang tuaku. Semua kesalahan ini adalah milikku. Aku yang tidak tahu
benar dan salah. Aku yang terlalu sombong. Aku pula yang berkata ingin menghancurkan makam orang tua Tuan Andi. Sambil menangis dia menundukkan kepala dan berkata dengan suara gemetar, "Aku tahu, apapun yang dilakukan Tuan Andi terhadapku, itu semua pantas ku terima. Bahkan kalau beliau ingin membalas dendam dengan cara yang sama, aku juga pantas mendapatkannya, tapi aku sungguh menyesal terhadap orang tuaku selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah pulang untuk berziarah ke makam mereka. Sekarang ketika akhirnya aku pulang, aku malah mengganggu ketenangan arwah mereka, bahkan membuat mereka harus dipindahkan dari makam. Sekarang peti mereka malah terancam akan dihancurkan. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Meski mati pun, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri." Arya Smith berlinang air mata, lalu berlutut di hadapan Andi dan memohon, "Tuan Andi, Wan Po Jun sudah membayar harga atas kesombongannya. Aku mohon, kau mau berbelas kasihan. Maafkan dia sekali ini saja." Ziva yang sejak tadi hanya diam akhirnya buka suara. "Ayah, Ibu, masalah hari ini adalah urusan pribadi antara Tuan Andi dan Wan Po Jun. Lagi pula Wan Po Jun yang memulai. Sekarang kalian jangan malah mencoba untuk mempengaruhi moralitas Tuan Andi." Ziva memang selalu tegas dalam membedakan benar dan salah. Kalau sudah berbuat salah maka harus siap menanggung akibatnya. Wan Po Jun lah yang menantang lebih dulu. Sekarang setelah kalah dia hanya bisa bersujud dan minta maaf, lalu berharap orang lain langsung memaafkannya. Apa dasarnya? Hana menjadi semakin canggung setelah mendengar perkataan Ziva. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Ziva, memang benar Po Jun bersalah, tapi dia sudah membayar atas kesalahannya." Ziva mengangguk dan menjawab serius, "Memang benar, dia sudah membayar harga. Tapi apakah harga itu cukup atau tidak? Itu bukan ayah dan ibu yang memutuskan, tapi Tuan Andi lah yang memutuskan." Wan Po Jun pun akhirnya putus asa dan berkata dengan suara serak, "Paman Arya, Bibi Hana, kalian berdua jangan lagi memohon untukku. Semua ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri. Aku pantas menerima semuanya." Andi Rewa yang sejak tadi diam, melihat kalau Wan Po Jun sudah benar-benar putus asa. Saat itu dia perlahan membuka mulutnya. "Wan Po Jun, membunuhmu dan pasukanmu, atau menghancurkan peti mati orang tuamu, semuanya ada di tanganku. Aku bisa tegas dan tanpa ampun menolakmu, atau aku bisa memaafkanmu. Tapi, kenapa aku harus melakukan itu?" Wan Po Jun masih berlutut di tanah. Kepala dan tubuhnya sudah penuh darah. Pakaian berkabungnya sudah basah oleh darah. Dia terlihat begitu menyedihkan. Tapi dia tetap menahan sakit dan berkata dengan keras, "Kalau Tuan Andi berkenan memberi belas kasihan kepadaku dan orang tuaku, aku Wan Po Jun bersumpah kepada langit bahwa seumur hidupku aku akan setia kepada Tuan Andi dan bersedia menjadi budaknya. Sekalipun Tuan Andi memerintahkanku untuk mati hari ini, aku tidak akan menolak." Para prajurit pasukan Galesong yang sebelumnya ketakutan melihat keadaan menyedihkan Wan Po Jun. Mereka semua merasa pilu. Tiba-tiba seorang prajurit berlutut membenturkan kepalanya lalu berseru dengan air mata berlinang, "Aku mohon Tuan Andi berbelas kasihan kepada orang tua, Tuan Pemimpin. Aku, Willy Santoso, bersedia seumur hidupku menjadi budak untuk Tuan Andi sebagai balas budi." Lalu yang lain juga ikut berlutut dan berseru, "Aku, James, juga bersedia. Aku, Rodrigo, juga bersedia." Bahkan seorang prajurit wanita dari pasukan Galesong juga berlutut, membenturkan kepalanya dan berkata dengan suara bergetar, "Aku, Caroline, juga bersedia." Dengan adanya beberapa orang yang memulai, hampir semua prajurit pasukan Galesong juga ikut berlutut dan suara kepala membenturkan tanah pun bergema di seluruh pemakaman. Meskipun para prajurit pasukan Galesong sangat takut akan kekuatan Andi,
Namun saat ini mereka juga tidak sanggup melihat betapa menyedihkannya dan putus asanya kondisi Wan Po-jun. Bagaimanapun juga, hampir semuanya pernah menerima kebaikan dari Wan Po-jun, sehingga mereka tidak bisa tenang kalau hanya diam melihatnya. Terlebih lagi kalau Andi Rewa tetap tidak mau memaafkan, maka bukan hanya Wan Po-jun yang akan mati, nyawa mereka pun juga akan sulit diselamatkan. Karena itu satu persatu mereka semua berlutut di tanah, berharap bisa sedikit membantu Wan Po-jun dan bersama-sama memohon ampunan dari Andi Rewa. Melihat begitu banyak ahli dari pasukan Galesong berlutut di hadapan Andi sambil menangis dan memohon, hati Alif Rewa dipenuhi dengan kegembiraan. Dari adegan ini dia melihat harapan kebangkitan keluarga Rewa. Dan kebangkitan ini bukan sekedar menjadi nomor satu di dalam negeri, tetapi memimpin keluarga Rewa menuju puncak dunia. Sementara di seberangnya, Chandra Smith yang masih sendiri berdiri, hatinya sudah dipenuhi kepanikan luar biasa. Orang-orang dari pasukan Galesong semuanya sudah berlutut. Di pihak ini hanya dia sendiri yang masih berdiri. Dia tidak tahu apakah harus tetap berdiri di sana atau ikut berlutut bersama para prajurit pasukan Galesong. Berdiri sendirian jelas sangat tidak pantas dan canggung. Namun kalau dia harus berlutut kepada Andi, rasanya itu lebih tidak pantas lagi dan lebih canggung lagi. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Smith. Mengenakan pakaian berkabung untuk orang tua Wan Po-jun saja sudah cukup memalukan. Apalagi kalau sekarang dia harus berlutut kepada Andi. Bukankah itu akan lebih memalukan lagi? Ketika dia bingung harus berbuat apa, seorang prajurit pasukan Galesong langsung menyeretnya jatuh ke tanah. Chandra Smith tersungkur ke depan. Dia baru hendak bangkit, namun dia langsung ditampar keras di wajahnya oleh prajurit itu, sambil dimaki dengan suara rendah, "Dasar tua bangka, kami semua berlutut, memohon untuk pemimpin kami, kenapa kau tidak? Cepat berlutut yang benar." Tamparan itu membuat wajah Chandra Smith langsung bengkak dan terasa sangat sakit. Meskipun hatinya marah luar biasa, namun dia tidak berani menunjukkan sedikit pun perlawanan. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya sedikit pun hak bicara. Kalau orang lain menamparnya, dia hanya bisa menerimanya. Saat ini, semua prajurit pasukan Galesong menatap Andi dengan mata penuh air mata. Mereka menunggu keputusan akhir dari Andi. Andi Rewa menatap wajah menyedihkan Wan Po-jun dan berkata dengan tenang, "Begitu banyak orang yang memohon untukmu, terlihat mereka sungguh mendukungmu. Tapi kau demi ambisi pribadimu malah membawa mereka ke pemakaman ini untuk mati. Sebagai seorang pemimpin, apakah kau tidak merasa malu sedikit pun?" Wan Po-jun terisak menahan sakit. "Aku merasa sangat malu. Bukan hanya kepada saudara-saudaraku di pasukan Galesong, tapi juga kepada orang tuaku, dan juga kepadamu Tuan Andi, dan kepada orang tuamu." Sambil berbicara dia menoleh ke arah Arya Smith dan Hana, lalu berkata dengan suara tersendat, "Paman Arya, Bibi Hana, aku merasa sangat malu karena sudah menyusahkan kalian untuk memohon bagiku." Arya Smith hanya menghela nafas panjang. Dia tidak berkata apa-apa, karena dia pun tidak tahu harus berkata apa untuk membalas kata-kata Wan Po-jun. Wan Po-jun lalu menatap Andi lagi dan dengan serius berkata, "Tuan Andi, kalau kau menganggapku tidak berguna dan tidak layak mengabdi di sisimu, maka aku bersedia menebus dosaku dengan kematian. Kalau aku bisa mati hari ini untuk menenangkan hatimu, maka aku rela mati seketika. Aku bahkan tidak sudi hidup satu detik pun lagi. Aku juga rela mayatku dibiarkan membusuk di alam terbuka, dimakan semut dan binatang buas. Asalkan Tuan Andi berkenan mengizinkan orang tuaku dimakamkan dengan layak." Andi Rewa mengerutkan alisnya, kemudian menoleh ke arah Reza Tanujaya dan bertanya, "Tuan Reza, apakah hari ini kau membawa pisau?" Reza Tanujaya menjawab penuh hormat, "Aku membawanya Tuan Andi."
Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebilah belati tajam dari pinggangnya dan menyerahkannya dengan 2 tangan kepada Andi. Andi rela menerima pisau itu, lalu melemparkannya ke hadapan Wan Po-jun dan berkata dengan datar, "Aku senang melihatmu masih punya hati sebagai anak yang berbakti. Setelah kau mati, aku tidak akan menghancurkan jasadmu ataupun membiarkanmu membusuk di alam terbuka. Sebaliknya, aku akan membalas keburukanmu dengan kebaikan dan menguburkanmu bersama orang tuamu. Jadi, tenanglah di jalanmu." Mendengar itu, wajah Wan Po-jun akhirnya menunjukkan senyum lega. Saat menatap Andi, ekspresinya dipenuhi rasa terima kasih. Lalu dia kembali bersujud dan memberi hormat berat kepada Andi. Kali ini dia bersujud sangat lama. Sebelum bangkit kembali dengan penuh rasa syukur, dia berkata, "Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Tuan Andi. Kebaikan ini tidak bisa kubalaskan di kehidupan ini, tapi di kehidupan berikutnya, untuk membalasnya, aku rela menjadi budakmu." Setelah berkata demikian, dia mengambil pisau itu ke tangannya. Tepat saat dia hendak menusukkan mata pisau ke jantungnya, para prajurit pasukan Galesong hampir kehilangan akal. Mereka serempak menangis dan berteriak, "Jangan, Tuan Pemimpin!" Wan Po-jun menoleh. Dia menatap para prajuritnya yang sangat setia, lalu tersenyum. "Saudara-saudara sekalian, hari ini aku yang menyeret kalian semua. Mohon maafkan aku. Selain itu, ingatlah baik-baik, setelah aku mati, pasukan Galesong otomatis dibubarkan. Tidak ada seorang pun yang boleh memusuhi Tuan Andi ataupun keluarga Rewa. Kalau kalian masih bekerja sebagai tentara bayaran seumur hidup kalian, jangan pernah masuk ke negeri ini lagi dan jangan ganggu ketenangan negeri ini. Kalian bisa mengingat ini?" Mendengar itu, semua orang sudah menangis pilu. Mereka tahu Wan Po-jun benar-benar sudah siap mati. Kata-kata ini adalah pesan terakhirnya. Seseorang terisak dan berkata, "Tuan Pemimpin, kami bisa setuju pada semua itu, tapi kenapa kau melarang kami masuk ke negeri ini lagi? Kalau tidak boleh masuk, kami bahkan tidak bisa berziarah ke makammu." Wan Po-jun tersenyum dan menjawab, "Kalian punya niat itu saja sudah cukup. Soal ziarah itu tidak penting." Dia melanjutkan, "Keluarga Wan tidak punya penerus lagi. Selama 20 tahun terakhir ini aku hidup sendiri di luar negeri. Orang tuaku di alam sana pasti selalu merasa kesepian. Tuan Andi sudah berbuat baik hati, mengizinkan kami bertiga dikubur bersama. Aku akhirnya bisa menemani mereka dan menebus penyesalan selama 20 tahun ini. Jadi kalian tidak perlu datang jauh-jauh hanya untuk melihatku." Sampai di sini, hampir 100 prajurit pasukan Galesong sudah menangis sejadi-jadinya. Para tentara bayaran tangguh yang biasanya tidak berkedip saat membunuh, kini rapuh layaknya anak kecil berusia 3 atau 5 tahun. Mereka sadar, sekarang kekuatan pasukan Galesong sudah runtuh. Takdir sudah diputus. Nasib Wan Po-jun tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan perintah Andi yang menyuruhnya bunuh diri dianggap sebagai anugerah terbesar oleh Wan Po-jun. Ini membuktikan betapa telaknya kekalahan mereka kali ini. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa Wan Po-jun karena semua nyawa berada di tangan Andi. Dan Andi Rewa sepertinya memang tidak berniat menyisakan jalan hidup untuk Wan Po-jun. Wan Po-jun tersenyum kecil. Dia berkata kepada semua anak buahnya, "Saudara-saudara, segala hal di dunia ini ada waktunya bersatu dan waktunya berpisah. Kalian sudah bersamaku bertempur selama bertahun-tahun. Kalian semua sudah bekerja keras. Hari ini, aku dan kalian sampai di ujung jalan. Izinkan aku berpamitan di sini." Setelah itu, Wan Po-jun mengangkat belati itu tinggi-tinggi, lalu dengan tegas menusukkannya ke jantungnya.